Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk yang menonton video ini dimanapun dan kapanpun. Saya Sedeviana Permana dengan NIM 2055650, Manajemen Resort and Leisure. Kali ini saya akan membuat peta persebaran COVID dan destinasi wisata pada Kabupaten Minahasa Utara melalui aplikasi ArcGIS. Peta ini saya ambil dari Inageoportal atau big.co.id, sehingga saya tidak perlu untuk mendigit ulang, dan satuannya pun sudah secara otomatis dalam decimal degrees apabila kita menggunakan Inageoportal. Sehingga kita langsung melanjutkan memasuki analisis persebaran COVID di Kabupaten Minahasa Utara. Pertama-tama saya sudah memasukkan wilayah-wilayah yang ada pada Minahasa Utara pada Open Attributable di kolom Kabupaten Minahasa. Yang ini, agar tidak bingung, di sini saya akan menunjukkan label tiap kecamatannya. Kita klik kanan, lalu ke Properties, pilih Label, lalu centang label fiturnya, lalu kita ubah label fieldnya menjadi Kabupaten Minahasa yang sudah saya masukkan sebelumnya. Lalu okekan saja, lalu secara otomatis labelnya akan muncul. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan kasus-kasus yang berada pada tiap kecamatan tersebut. Di sini saya sudah mencari informasi melalui website Provinsi Sumatera Utara tentang kasus persebaran COVID. Di sini saya akan menambahkan field baru. Kita klik Add File di sebelah kiri atas. Lalu kita beri nama kasus COVID. Mungkin apabila tulisannya terlalu panjang, bisa kita singkat saja. Lalu kita ubah type-nya menjadi teks, lalu OK. Lalu kolom baru akan muncul di paling kanan. Di sini kita akan memasukkan tiap zona-zonanya. Zona hitam, kuning, merah, dan hijau. Di sini kita mulai start editing untuk mengedit secara manual. Langsung kita continue saja. Di sini saya akan langsung memasukkan setiap zonanya untuk setiap kecamatan. Saya mengkategorikan zona hijau untuk yang kurang dari 5 kasus, kuning 5-30 kasus, merah 30 sampai dengan 50 kasus, lalu hitam adalah lebih besar dari 50 kasus. Setelah selesai kita memasukkan setiap informasinya, kita akan mengubah warna pada setiap kecamatan. Klik kanan lalu ke Properties, lalu ke Symbology, kita pilih Categories, lalu kita ubah value filenya menjadi kasus COVID, lalu kita add all value, lalu kita bisa sesuaikan warnanya, hijau menjadi hijau, hitam menjadi hitam, kuning menjadi kuning, merah menjadi merah. Lalu hasilnya akan seperti ini. Pada peta persebaran COVID ini, kita harus menambahkan legenda untuk menjelaskan lebih lanjut tentang persebaran zonasi. Kita akan pilih menu layout, lalu kita ubah dulu print setup-nya, kita ubah size-nya menjadi A4 dan landscape, lalu kita sesuaikan peta pada layout. Setelah merapihkan peta, kita akan langsung mulai melalui pertama-tama adalah tambahkan judul peta. Lalu kita langsung masuk ke legenda untuk menambahkan informasi zonasi. Kita ke insert, lalu pilih legenda. Lalu masukkan data apa yang ingin ada pada legenda. Di sini saya akan merubah judulnya bukan legenda tapi menjadi kasus COVID. Setelah muncul, kita harus menyesuaikan dan mengeditnya. Kita tambahkan penjelasan apa itu kasus hijau, hitam, kuning, dan merah. Untuk mengedit tulisannya, kita harus klik kanan, terus lalu Convert to Graphic. Setelah itu kita ungroup satu-satu, lalu kita bisa mengeditnya satu per satu. Setelah selesai mengedit, kita kembali grup kembali.
agar lebih mudah menyesuaikannya. Setelah selesai, kita kembali grup kembali, lalu kita sesuaikan di mana kita akan menyimpannya. Lalu tahap selanjutnya adalah kita memasukkan informasi destinasi wisata pada Kabupaten Minahasa Utara. Untuk pertama-tama, kita harus masuk dulu ke Google Earth untuk mendigit setiap destinasinya. Namun sebelum itu, kita harus menambahkan folder pada temporary place terlebih dahulu. Kita klik kanan lalu add. Kita tambahkan destinasi wisata Minahasa Utara. Lalu kita langsung search saja destinasi wisata pada Kabupaten Minahasa Utara. Lalu setelah selesai, jangan lupa untuk klik kanan lalu save dalam bentuk KML. Lalu kita kembali lagi ke Archives, kita ke Art Toolbox, lalu kita pilih KML to layer, lalu kita pilih destinasi wisata yang barusan sudah kita digit. Lalu kita tunggu saja. Setelah itu kita close jika sudah selesai. Lalu secara otomatis destinasi yang sudah kita digit akan muncul pada aplikasi Archives kita. Lalu tahap selanjutnya adalah kita mengubah poin tersebut menjadi bentuk SHP. Kita klik kanan, lalu export data, lalu OK saja. Setelah selesai, kita bisa remove poin tersebut, lalu kita akan mengedit file SHP-nya. Lalu agar memudahkan melihat titik destinasi, kita bisa mengubah poin-poin tersebut untuk memunculkan labelnya. Kita klik kanan, lalu ke Properties, lalu kita kembali ke menu label. Kita centang dulu label future-nya, lalu kita ubah label field-nya menjadi tempat titik destinasi. Untuk mempermudah, kita akan hilangkan dulu nama-nama kecamatan. Kita kembali ke Properties, lalu kita centang untuk bagian Kabupaten Minahasanya. Lalu yang terlihat hanya titik destinasi saja di sini. Selanjutnya kita akan menambahkan keterangan mengenai titik-titik destinasi tersebut dan juga menambahkan foto pada titik destinasi. Pertama, kita akan menambahkan keterangan melalui agenda. Kita ke insert, lalu kita tambahkan informasi apa yang ingin ditambahkan. Lalu kita langsung next saja, kita ganti dulu judulnya menjadi destinasi wisata. Lalu kita akan mengedit keterangannya. Pertama-tama kita klik kanan, lalu kita convert to graphic. Lalu kita klik kanan lagi, lalu ungroup. Lalu kita bisa ungroup kembali kata apa yang akan kita edit. Di sini saya akan mempersingkat pengeditannya. Lalu setelah selesai mengedit, kita bisa kembali memblok, lalu kita group kembali untuk memudahkan pelayoutan. Setelah legenda mengenai destinasi wisata selesai, kita akan membubuhi beberapa foto mengenai titik-titik destinasi wisata tersebut. Kita bisa ke insert, lalu pilih picture, lalu kita pilih foto yang akan ditambahkan. Lalu jangan lupa untuk menambahkan garis untuk memperjelas gambar yang manakah destinasi tersebut. Lalu setelah selesai, hasilnya akan seperti ini.
Lalu selanjutnya kita akan menambahkan kotak di sebelah gambar peta. Karena sebelumnya saya lupa untuk menambahkan, maka dari itu urutan pembuatannya harusnya terbalik. Sekarang saya akan meminggirkan terlebih dahulu komponen-komponen pada keterangan. Lalu kita tambahkan kotak melalui rectangle. Jika kita bisa lihat, di sini tulisannya terhalang oleh kotak. Maka dari itu kita harus memindahkannya ke depan. Kita klik kanan lalu order, lalu kita pilih bring to front. Lalu secara otomatis tulisan akan pindah ke depan. Lalu kita bisa sesuaikan dan rapihkan sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya saya akan menambahkan beberapa komponen lainnya pada peta, seperti arah mata angin, skala, sumber, dan identitas diri. Karena sebelumnya saya sudah menjelaskan lebih detail pada video sebelumnya, di sini saya akan mempercepat video untuk mempersingkat waktu. Setelah selesai dan setelah rapi, kita harus membuat garis tepi pada peta. Kita kembali ke rectangle, lalu kita membuat kotak di sekitarnya, dan ubah menjadi tidak berwarna atau no color. Lalu setelahnya, hasil digitasi peta persebaran COVID destinasi di Kabupaten Minahasa Utara sudah selesai. Setelahnya kita harus men-save edit terlebih dahulu, lalu kita akan save data tersebut. Setelahnya kita harus ekspor file tersebut menjadi file JPG. Kita ke menu file, lalu kita ke export map, lalu kita ubah filenya menjadi save type-nya menjadi JPG dengan resolusi 96. Lalu kita bisa melihat hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, inilah hasilnya. Sekian video tutorial pembuatan peta sebaran COVID dan destinasi wisata di Kabupaten Minahasa Utara. Mohon maaf apabila banyak kesalahan pada video ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.